Iye, Surah Bara antara Kalteng. Selamat siang Pak Kasat Lantas Polresta Palangkaraya, Pak Periza. Selamat siang Mas Adi. Mas Adi ya? Iya. Pak, kita lepas masker ya. Boleh. Biar wajah kita terlihat. Nah, biar siapa tahu cewek-cewek di sana kan naksir kita. Waduh, canda aja Pak ya. Kalau nggak canda itu bahaya toh. Nah, oke Pak, boleh Pak. Bisa bahaya kalau misalnya naksir lagi, nanti yang di rumah bisa marah. Bisa aja nih Pak Kasat Lantas. Kalau sudah pakai baju polisi, cewek-cewek pada bahayalah. Pak, ini saya mau nanyakan. Ini sebagian masyarakat juga bertanya kepada kami. Kami sebagai kantor berita Antara, menanyakan bahwasanya knalpot blong atau knalpot racing. Nah, ini gimana itu Pak? Katanya mau ditertibkan, mau dizerokan Palangkaraya dari yang namanya knalpot bising Pak. Nah, itu gimana itu Pak? Jadi berbicara knalpot racing, tentu kita harus memahami dulu apa itu knalpot racing. Jadi knalpot racing itu saat ini terkategorikan bagian dari knalpot yang tidak standar nasional Indonesia. Itu kebanyakannya Mas. Ya. Oh, tidak standar? Ya, tidak standar nasional Indonesia. Namun ini beberapa knalpot yang diproduksi juga ada yang sudah masuk kepada standar nasional Indonesia. Artiannya di situ ada persyaratan teknis dan like jalannya itu, like fungsinya itu benar-benar teruji melalui melalui kajian-kajian dan juga ada tes-tes lanjutan yang diberikan. Nah, untuk knalpot bising atau racing atau brong yang kita sebut itu, brong yang lagi rame sekarang sedang menjadi fenomena ya. Artinya bukan pada hari ini saja, ya kan? Ini juga sudah jauh-jauh hari sebelumnya atau masa lampau ini juga sudah ada. Oh, dulu sudah ada? Ini sudah ada karena begini, saya juga pernah menjadi remaja. Nah, kita berbicara flashback nih. Atas juga pernah nih gunakan knalpot brong. Tapi balapan liar nggak Pak? Enggak, kalau balapan liar enggak ya. Cuman saya saya termasuk saksi lah kan, seperti itu. Yang melihat dan mengetahui. Oh, siap. Jadi pada saat saya remaja aja di tahun 2000 yang namanya knalpot racing itu sudah berkembang. Ya, industrinya juga sudah ada gitu. Jadi ini bukan suatu permasalahan yang baru muncul atau yang ada. Jadi kembali kepada knalpot brong sendiri atau knalpot racing ini tentu di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 2. Tepatnya di pasal 285 ayat 1 junto pasal 106. Setiap pengemudi yang mengendarakan kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Antara lain banyak di situ. Jadi kelengkapan yang ada di kendaraan seperti spion, lalu pencahayaan ya. Lalu di situ ada tekanan angin ban. Nah, itu sampai diatur di situ. Lalu balik kepada knalpot. Nah, knalpot standar. Kan gitu bahasa knalpot standar. Jadi ini diatur dan di situ ada dikenakan dendanya karena ini merupakan pasal pelanggaran. Denda berapa tuh Pak? Nah, jadi ada pasal pelanggaran. Jadi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu di pasal 2851 itu tertera di situ bahwa akan membayar denda sejumlah Rp250.000 atau kurungan selama 1 bulan penjara. Ya, masa di penjara Pak? Jadi pelanggaran itu juga ada kurungannya. Jadi kurungan 1 bulan penjara. Namun kita di pengadilan ya, pada praktiknya itu lebih mengarah kepada pembayaran untuk pelanggaran dendanya. Jadi kembali kepada knalpot brong. Kendaraan itu diproduksi oleh pabrik. Kan motor ini terdiri dari spare part ya, Mas ya. Artinya mungkin dari kerangkanya, lalu mungkin mesin, ya kan. Lalu mungkin
nanti kembali kepada lingkarnya, lalu bannya, lampu dan segala macam. Ini sudah sangat dikaji pada saat pembuatannya oleh pabrik, kan seperti itu. Jadi ini sudah benar-benar diuji, like jalannya, persyaratan teknisnya, lalu uji emisinya, semua sudah dikaji, sehingga ketika itu dipasarkan, didistribusikan kepada masyarakat, dibeli oleh konsumen, ini benar-benar barang atau benar-benar kendaraan yang memang dapat dipastikan keamanan dan keselamatan si pengguna tersebut benar-benar terjaga, ya kan, sehingga hematnya kendaraan yang sudah kita beli di pabrikan itu sudah bagus, sudah keren lah saya pikir. Tapi kalau sepeda motor seperti apa namanya, Harley Davidson, dia memiliki knalpot yang bising ya, gitu ya. Itu gimana tuh? Ditilang juga? Jadi begini, kan? Oke, berarti kita kembali kepada di Indonesia ini ya, khususnya kita Indonesia ini nanti akan diberlakukan kendaraan berdasarkan kapasitas CC mesin. CC mesin ya? CC mesin. Jadi nanti akan ada penggolongan ya, kendaraan dari CC 80 sampai ke 170 ya, 170 ke 200, selanjutnya terus sampai ke CC 500 ataupun tertinggi sekalipun. Ada kategorinya nanti? Ada kategorinya. Menggunakan knalpot ini betul. Gitu, ya? Sampai nanti pembuatan SIM sendiri nanti juga akan mengikuti dari penggolongan jenis kendaraan-kendaraan tersebut. Bikin SIM itu nanti akan ada kategori, ada klasifikasi berdasarkan CC mesin. Berarti kalau saya pakai saya nggak nyebutin merek ya, nanti merek jadi iklan gitu. Iya, oke. Pakai kendaraan yang 125 misalnya. Iya. Saya pas ngurus SIM gimana tuh, Dan? Nanti akan ada kategori. Jadi nanti akan di situ diberikan kategori. Saat ini kan kita mengetahui bahwa kalau pengguna roda 2 harus memiliki menggunakan SIM C. SIM C. Nanti akan ada kategori SIM C1, SIM C2, dan nanti mungkin ada pemberlakuan yang nanti tentunya akan diatur lebih lanjut oleh Mabes Polri, dalam hal ini Korlantas Polri. Itu sedang digodok mungkin ya? Saat ini sedang dimatangkan. Kalau digodok sudah digodok, cuman ini sedang dimatangkan. Nah, lalu Mas Adi, saya kembali berbicara perihal desibel, atau kita biasa dengar namanya DB. Apa keributan kebisingan dari knalpot itu, ya kan? Bising itu dia. Benar, daya bising. Itu sebutannya adalah desibel. Desibel itu sendiri artinya kebisingan, ya, kebisingan, terus keributan yang dimunculkan oleh suara dari knalpot. Kebisingannya. Betul. Ya. Ini juga diatur di peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Itu Permen nomor 7 tahun 2012. Artinya, di situ sudah diatur bahwa kendaraan di CC 80 sampai dengan 170 cc tingkat desibelnya itu harus sampai di 80. Oh, ya. CC dari 170 kendaraan sampai dengan terus ke atas itu harus memenuhi setinggi 83 desibel. Oh. Nah, jadi saya juga termasuk yang kepo, artinya apa sih kok kayaknya bagian anak komunitas rider DB killer. Nah, kalau pakai knalpot pakai DB killer. Ntar kalau razia atau apa pasti lolos deh, pasti bebas. Jadi ternyata saya coba inilah coba mencari tahu, ya saya buka melalui berbagai sumber. Apa sih DB itu? Ternyata DB itu adalah desibel, dan itulah yang kita sebutkan tingkat kebisingan, tingkat suara yang dikeluarkan, sehingga ini yang ternyata yang disebut dengan DB bagi komunitas rider itu. Jadi sudah diatur, Mas. Jadi dari Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup berdampingan dengan kita dari Polri, Korlantas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 ini sudah mengatur untuk perihal knalpot brong ini sendiri. Kira-kira kapan semua itu diberlakukan? Jadi masyarakat biar tahu nih, kan udah nanti tahun 2023 nggak boleh pakai knalpot bising nih, atau kan nih sudah digodok, tinggal pemantapan aja mungkin. Kira-kira tahun berapa itu, Dan? Kalau kita perkirakan tahun berapa, ini ada ironisnya juga. Begini Mas Adi, ketika kita penegak hukum melakukan
penindakan pelanggaran, ya kan, melakukan penegakan hukum terhadap knalpot brong itu atau knalpot racing itu, ya. Mungkin dari sehari kita bisa melakukan penindakan pelanggaran itu sejumlah 10 perharinya, ya kan. Namun esok harinya masyarakat masih berlomba-lomba untuk membeli kendaraan tersebut. Artinya bagaimana? Artinya begini, Mas. Sepanjang produksi dari knalpot brong ini sendiri, knalpot racing ini tidak dikaji lebih lanjut oleh pihak pemerintah, ya, ini akan menjadi permasalahan sampai kapanpun. Artinya pemerintah juga harus support. Pemerintah daerah pun harus mensosialisasikan nantinya, ya. Jadi semua harus seiring berjalan. Seiring berjalan. Sinergisitas antara instansi, antara lembaga harus ada bekerja sama di dalam mengkaji bagaimana pendistribusian dari knalpot brong ini kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memunculkan suatu ketidaknyamanan bagi masyarakat serta keselamatan yang diabaikan. Oke. Seperti Di Palangkaraya sendiri sudah berapa kali penindakan knalpot bising ini, Pak? Atau yang akrab disebut brong, knalpot brong. Baik. Sudah sering kah? Apa setiap malam minggu atau ada Betul. tempat balapan liar? Betul. Saya dapat informasi ada di Jalan Temanggung Tilung, Pak. Temanggung Tilung, Nah, ya. Gimana itu anunya itu, Pak? Jadi begini, Mas Adi. Jadi seperti saya berbicara, kita flashback lagi bahwa knalpot brong ini bukan suatu hal yang fenomenal. Artinya dia tidak muncul secara tiba-tiba. Ini juga suatu masa lampau yang perlu kita ceritakan kembali. Jadi kalau berbicara penindakan pelanggaran terhadap knalpot brong itu, tentu ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Nah, tapi kita kan selaku aparat penegak hukum, ketika melihat masyarakat sudah kepada titik mengabaikan dari keselamatan dan keamanan, maka disitulah kita para penegak hukum ini untuk segera bertindak dan berbuat, untuk terus mengantisipasi, karena kan kita ada bahasa preventif, mencegah, ya kan. Jadi preventif ini harus kita laksanakan sebelum kita melakukan kegiatan represif. Seperti itu, Mas. Kalau pengguna knalpot brong sendiri yang sering diamankan oleh anggota atau ditangkap atau diamankan biasa gitu, Pak? Ya, bahasanya. Baik. Itu anak-anak muda atau orang tua yang umur 35 sampai 40 misalnya kan gitu. Kalau ada itu, wah, luar biasa itu orang-orang tua seperti itu. Iya. Tapi banyak anak muda nih mungkin nih. Jawab Jadi begini, Mas Adi. Kalau knalpot bising dan knalpot brong itu tentu digandrungnya sama remaja, kan seperti itu kan. Seperti saya bilang, saya pernah remaja. Bener. Jadi ya kita paham ya, Mas Adi. Pernah remaja, artinya dulu kalau misalnya knalpotnya nggak berbunyi, nggak dilirik katanya kan. Katanya ini nggak gentle nih, kan gitu. Pak Kasat pernah kayak gitu. Jadi aja Pak Kasat, nanti kita bantu. Iya. Kalau minjem punya teman pernah sih kan gitu. Kalau punya sih belum gitu. Jadi tadi itu berbicara knalpot racing itu dilakukannya penindakannya seperti apa oleh aparat penegak hukum. Tentu kalau sudah kita penegak hukum berbicaranya sudah berbicara undang-undang. Undang-undang di situ tentu harus ada penindakan yang jelas dan berdasarkan SOP, standar operasional prosedural yang harus kita laksanakan. Kita akan memberikan yang namanya bukti pelanggaran. Artinya tilang di situ kita berikan kepada si pelanggar. Saat ini kan sudah ada dengan teknologi baru elektronik tilang. ETLE itu ya. ETLE. Jadi masyarakat sendiri bisa langsung melakukan pembayaran melalui e-money ya. Artinya bisa mentransfer, lalu nanti bisa menyetor sendiri juga ke bank, dan ketika itu sudah dibayar dia bisa kembali kepada si petugas itu untuk meminta kembali barang bukti yang diamankan. Itu sudah diberlakukan, Pak? Sudah. Sudah dilakukan di Indonesia. Berarti kita kena tilang, petugas memberikan memberikan pasal dan lain sebagainya. Betul. Nanti akan diinput melalui aplikasi elektronik tilang, sehingga nanti ketika kita input, kita masukin data si pelanggar itu,
nanti akan masuk notifikasi kepada nomor HP si pelanggar. Oh, bukan seperti ini, Pak. Ada pemikiran masyarakat ketika kita menggunakan sepeda motor atau mobil, kita kena tilang pakai etle itu, kita akan dikenakan ketika membayar pajak. Enggak ya gitu? Oh, bukan. Oh, bukan begitu. Namun makanya nanti pengembangannya adalah demerit system. Artinya ini akan bersambung nanti kepada SKPD. Jadi ketetapan pajak daerah. Nanti ini akan bisa dikawinkan sistem ini. Namun saat ini jauh masih dari bahasa kalau nanti pada saat membayar pajak. Enggak. Jadi kita nanti ada, makanya demerit system yang pada akhir nanti akan diberikan bentuk penalti kepada si pelanggar. Ketika dia mengabaikan pembayaran denda tersebut, ini akan berpengaruh kepada nanti bisa nanti sampai dengan pencabutan SIM, Mas. Pencabutan SIM. Lalu nanti ketika dia membayar pajak STNK, ya kan, pajak STNK, nanti dia akan diarahkan untuk harus membayar denda tersebut terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa dilakukan perpanjangan pajak. Jadi makanya saya bilang ini yang namanya demerit system, yang nanti akan terintegrasi sistem ini dari Polri ke pemerintah. Itu. Sejauh ini pemberlakuan penertiban itu efektif apa tidak, Dan? Dilakukan anggota sampai data khususnya? Untuk sangat efektif sekali, Mas Adi. Artinya begini, ketika masyarakat semakin mengetahui gunanya teknologi, semua tidak terlepas sekarang masyarakat dari gadget. Ya kan, dia cukup hanya menginstal aplikasi, lantas dia nanti bisa menggunakan aplikasi tersebut. E-banking sudah banyak, saya pikir, ya kan? E-banking sudah banyak. Seluruh bank memberikan layanan e-banking. Jadi ketika pelanggar melakukan pelanggaran dan dia tidak bisa melakukan setoran tunai ke bank, dia cukup menggunakan e-banking. Dia akan setor mungkin melalui BCA, BRI, BNI, BTN, dan sebagainya. Notifikasi yang masuk ke handphone pelanggar nanti kan akan dilampirkan yang namanya BRIVA, BRI Virtual Akun. Sehingga dilakukan pembayaran di situ. Ketika dia sudah dibayar, nanti by system aplikasi e-tilang yang ada di petugas akan memberikan tanda bahwa ini sudah sinyal hijau, artinya sudah dibayar. Sehingga si pelanggar bisa mendatangi si petugas untuk mengambil barang bukti yang diamankan oleh si petugas. Pak, ini ada teman WA nih, Pak. Saya kan saya mau bikin podcast nih sama Pak Kasat Lantas terkait knalpot bank atau etle tadi. Ini ada pertanyaan dari teman nih. Saya carikan, Pak, yang kira-kira bisa. Boleh. Pak bertanya, apakah semua motor tidak diperbolehkan gunakan knalpot brong? Satu, Pak. Yang kedua, knalpot brong seperti apa yang tidak diperbolehkan? Banyak banget pertanyaannya. Dua dulu loh, Pak. Nanti saya lanjutkan lagi, Pak. Baik, terima kasih, Mas Adi. Kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Kita kembali kepada peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang tadi menyebutkan ada aturan yang memperbolehkan tingkat kebisingan sampai kapan. Ketika dari CC 80 sampai dengan 170 cc, tingkat kebisingan itu adalah sampai di 80 desibel. Yang tadi ya? Iya, benar. Dan 170 ke atas itu adalah 83 desibel. Bagaimana kita mengetahui ini knalpot 80 desibel dan 83 desibel? Ini ada alatnya, Mas Adi. Nah, Polri saat ini belum menurunkan alat-alat tersebut ke Polda jajaran, sehingga keberadaan alat ini ada di mana? Kemungkinan ya, Mas Adi, kemungkinan ada di instansi terkait. Mungkin alat ini ada, utamanya di Kementerian Lingkungan Hidup, di dinas sendiri. Karena apa? Karena regulasi itu dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi berbicara bagaimana klasifikasi knalpot brong yang bisa dipergunakan, klasifikasinya adalah ketika kendaraan di 80 cc sampai dengan 170 cc itu tidak melebihi dari 80 desibel. 80. Dari 80 170. Ya, 80 desibel itu adalah di atas itu, Pak. Mereka ini berarti nggak boleh ya? 170 sampai ke atas seterusnya itu adalah 83. Sehingga dia menyesuaikan kembali cc kendaraannya berapa cc. Kalau misalnya Vario, lalu mungkin seperti Aerox ya, Yamaha ya, Honda Vario, lalu mungkin banyak sekarang kendaraan-kendaraan itu. Knalpot racing tadi? Iya, jadi dia memasang knalpot racing itu
berarti masuk di kategori CC 80 sampai 170. Sehingga dipersilakan kalau memang di titik 80 desibel. Tapi Seperti itu. apabila knalpot itu harus dipasang dari 170 dan ke atas ya? Iya. Itu Maka akan ditilang ya? itu akan Tidak sesuai ditilang. dengan halnya. Ketika dianya 80 sampai 170, dia memakai sampai tingkat ke desibelnya 83, ini sudah melanggar aturan. Oh, siap. Men. Nah, itu kan sehingga, dijelaskan tuh. sehingga kita Seperti itu melakukan teman-teman. penindakannya. Nah, kan gitu. Jadi Tapi biar tahu. saya pikir semua seperti saya sampaikan tadi, motor yang dikeluarkan oleh pabrik itu pada intinya sudah keren dan sudah bagus, apalagi mengutamakan keselamatan Sesuai kita sebagai standar tadi ya, pengendara. jangan diubah-ubah lagi ya. Nggak usah diubah-ubah. Kalau yang masih kaula muda, remaja, nggak usah takut kehilangan cewek deh, ya kan? Kalau mau ini, entar kerja, ya kan, dapat penghasilan lebih baik kayak mobil, nggak kena hujan, nggak kena panas, lebih nyaman. Oke, dan ketika ada peraturan seperti ini, gimana para pedagang knalpot brong? Apakah mereka, ini kita tahu anak muda yang beli, ini lah, mereka main jual aja nih. Apa sudah edukasi kah atau seperti apa? Masyarakat sekarang juga sudah, atau shock terapi dulu nih ketika ada knalpot brong yang lewat misalnya gini kan, itu supaya tahu lah masyarakat bahwasanya ini nggak boleh. Nah, itu gimana? Ada dua pertanyaan artinya kan, gimana penjual pedagang knalpot brong? Habis itu apakah yang dilakukan polisi saat ini adalah shock terapi untuk apa? Zeronya tadi itu. Oke. Berbicara kerugian berarti ya Mas ya. Artinya pelaku bisnis. Kita berbicara kepada pelaku bisnis. Mereka ini tentu ketika harus berhadapan dengan peraturan atau regulasi, mereka akan mengalami kerugian. Apabila pada saat menjual barang itu memang barang yang sudah tentu dilarang dan tidak diperbolehkan oleh negara untuk dijual. Ya, artiannya begini Mas, ini akan kembali lagi kepada regulasi. Ya, makanya saya bilang ini perlu dilakukan pengkajian khusus karena bagaimanapun ini adalah putaran ekonominya masyarakat, ya kan, pelaku bisnis. Pabriknya juga ditutup. Benar, karena kalau namanya pabrik di situ ada banyak karyawan, kan banyak masyarakat yang numpang hidup juga, ya kan, yang padahal dia bekerja untuk melanggar aturan, kan begitu Mas ya. Jadi ini memang sangat miris memang. Makanya permasalahan dikaji benar-benar oleh Korlantas. Benar. Sama sehingga kita dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ini melakukan tahapan-tahapan seperti saya sampaikan. Kita tidak hanya terus represif tidak. Kita ada fungsi preemptif dan fungsi preventif. Preemptif yang kita lakukan adalah kita memberikan himbauan-himbauan berupa brosur, berupa leaflet, ya kan, berupa stiker yang nanti akan kita sebar ke toko-toko, kita sebar ke ATPM, agen tunggal pemegang merek Honda, ya kan, Yamaha, Suzuki dan sebagainya macamnya. Lalu juga kita akan menempelkan juga ke yang berkaitan dengan otomotif, ya kan, artinya bengkel-bengkel itu kita tempelkan. Sehingga apa? Kita memberikan pesan-pesan edukasi untuk menjaga Kamseltib Carlantas ini benar-benar terpenuhi. Artinya kita memang berbuat dan bertindak sebelum melakukan represif, tindakan hukum, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo, mari kita jaga keselamatan kita. Bagaimana hindari untuk tidak menggunakan knalpot brong. Jadi kita tidak mematikan ekonomi, ya kan? Namun kita lebih kepada untuk menyarankan, mari kita ciptakan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dan kita mari juga taat dan tunduk kepada peraturan hukum. Oke Pak, ini ada pertanyaan tapi saya mau nyampaikan, nggak apa-apa ya mungkin Pak ya. Jadi gini Pak, mereka yang ditertibkan knalpotnya itu di mana Pak? Kemana? Oke. Itu satu Pak. Baik. Yang kedua, ini agak sadis nih pertanyaannya nih Pak. Ini orang Palangkaraya juga. Iya. Pak, bisa dibayar nggak? Dikasih uang polisi, knalpotnya tetap bisa dibilang atau gitu Pak. Ini Pak nih. Iya. Jadi begini ya Mas Adi, perihal knalpot kita dari Satlantas Polresta Palangkaraya ya Mas Adi.
kita memberlakukan yang namanya ketika kita mengamankan pelanggaran, kita melakukan pelanggar, kita tilang, lalu kita demi kenyamanan masyarakat, knalpot ini kita minta serahnya masyarakat kepada kita tanpa paksaan. Artinya knalpot mereka itu tadi, mereka menyerahkan dengan sadarnya tanpa paksaan kepada kita untuk diamankan. Tapi tetap ditilang nggak? Ditilang. Tetap ditilang? Tetap ditilang. Tetap ditindak artinya? Tetap ditindak. Jadi kita tetap menyampaikan kepada masyarakat, Bapak, kita minta sadarnya Bapak, keinginannya Bapak untuk menyerahkan knalpot ini kepada masyarakat. Kenapa yang kita lakukan? Ketika ini kita kembalikan lagi kepada si pelanggar. Saya sangat berkeyakinan bahwa mungkin malam nanti atau mungkin sekitar jam lagi dia akan pasang lagi itu knalpot. Nah, knalpot yang sudah dikumpulkan dan dan diserahkan ke ini, mana larinya Dan? Ada lagi nih. jadi kita itu nanti kan ada rilis. Oh, dari pada akhir tahun pun kita kan ada rilis. Setiap akhir tahun kita kan ada rilis. Nah, ketika ini memang menjadi sekarang permasalahan di masyarakat, ini kita akan rilis nanti. Termasuk bentuk fisik knalpot itu. Nanti transparansinya harus betul. Gitu ya. Jadi kita nanti mungkin akan ada bentuk seperti pemusnahan. Pemusnahan juga tidak sepihak. Kita akan melibatkan teman-teman dari instansi terkait, kejaksaan, nanti ada dari pengadilan, lalu nanti dari kalangan akademisi dan sebagainya. Nanti kita akan rilis. Untuk fisiknya saat ini kita sudah amankan di Satlantas Polresta. Kita simpankan di tempat yang betul-betul aman. Kalau ada nanti anggota yang ngambil, dijual 1 atau 2, itu apa tindakannya? Jadi saya ada fungsi kontrol. Kita pimpinan di suatu lembaga kan ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Jadi ada fungsi kontrol. Masuk keluarnya tilang itu dan juga barang bukti itu semua terawasi dengan sistem administrasi yang baik. Ada khusus ada. Sehingga nanti bahan ini, administrasi ini akan menjadi bahan untuk rilis nanti kepada masyarakat. Komandan kontrol terus nggak? Kontrol, harus itu. Karena penekanan dari Bapak Kakor Lantas ke Kapolda, Kapolda melalui Bapak Direktur, dan Direktur kita kepada Kasatlantas jajaran. Oh, berarti setiap tindakan, kegiatan penindakan saat ini pun harus didampingi oleh perwiranya. Jadi tidak bisa dilepas sembarangan juga untuk personil kita. Dan tentu didampingi juga disertai oleh surat tugas dalam kepengurusan. Mungkin nih terakhir nih tadi itu jawabannya, yang bayar kasih polisi, lepas dia. Benar. Lepas itu. Ada nggak sih seperti itu? Jadi kalau Mas Adi bilang itu adalah praktik pungli. Ya, oknum praktik pungutan liar. Sampai saat ini menjadi budaya yang akan diubah. Budaya lama yang akan diubah oleh pimpinan Polri, Bapak Kapolri saat ini untuk Polri kedepannya harus semakin baik, transparansi, tidak transaksional. Kenapa ada muncul ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, ya? Ini untuk menjawab transaksional tersebut. Transaksional tersebut adalah praktik pungutan liar. Menghindari hal-hal yang terjadi oleh oknum-oknum seperti itu. Sehingga sekarang pengawasan itu semakin ditingkatkan kepada tingkat first line supervisornya Polri. Di situ ada tingkatan Kanit, KBO, dan ada Wakasat di situ. Sehingga hari-harinya tugas beliau-beliau itu adalah benar-benar memastikan bahwa petugas ini berjalan sesuai dengan SOP dan koridornya untuk menegakkan hukum. Berat juga dan ya, dengan adanya peraturan-peraturan itu, sampean lagi-lagi lantas bisa dikatakan ini cari-cari aja nih masalah, padahal memang aturan dari pusat atau dari gimana gitu. Ini lantas bikin kayak gini lagi, kasihan penjualnya. Tapi gimana dengan hal seperti itu, dengan cibiran-cibiran kita menempatkan diri saja ya, Mas Adi, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Artinya kita memang bertugas sebagai abdi negara. Ketika memang kita itu satu sisi harus pisau bermata tajam, kita harus lakukan itu. Tapi satu sisi ketika kita harus tumpul, kita akan tumpul juga kepada masyarakat. Memperhatikan dari tingkat sosial yang ada ataupun yang berlaku di masyarakat. Apa tadi, Nan? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kalau untuk cewek, menikahi dan terakhir. Iya. Ini cuacanya udah sudah mulai gelap ya, Mas Adi ya. Nanti keburu guyur hujan gitu. Imbauan lah untuk masyarakat.
untuk tidak menggunakan knalpot, Bro? Ini khususnya Kota Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Mas? ya, Baik. Palangkaraya. Jadi kepada seluruh warga Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, saya Kasalantas Polresta Palangkaraya Kompol Feriza Winanda Lubis SIK menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama menciptakan ketentraman, keamanan, dan keselamatan di dalam berlalu lintas. Sudah harus kita sebagai warga negara Indonesia menjaga keselamatan seperti yang sudah dikampanyekan. Mari kita menuju kepada zero accident ataupun zero kecelakaan dan tidak untuk kepada pelanggaran. Mari kita ciptakan ini dengan penuh rasa sukarela dan sama-sama menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin itu, Mas Adi, yang dapat kita sampaikan. Oke, teman-teman. Ya. Kita di program Bara Kalteng, kita menghadirkan Pak Kasat Lantas ini. Ini request dari teman-teman dari di Palangkaraya, termasuk masyarakat yang lain juga lah. Itu akhirnya teman-teman juga mendapatkan edukasinya, juga mendapatkan penjelasan dari Pak Kasat Lantas, walaupun dengan batas waktu yang sedikit lah. Oke, terima kasih banyak Pak Kasat. Baik, Mas Adi. Jaga kesehatan. Terima kasih, dan sehat sama-sama. selalu, walaupun siang dan malam harus di jalan, apalagi ada kegiatan kan. Oke. Oke, Sukses selalu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Surah Bara antara Kalteng.